Let's go to Papandayan Mountain in Garut, in the western part of the island of Java. Gunung Papandayan berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung berapi aktif ini berada di ketinggian 2665 mdpl dan 70 km di sebelah tenggara kota Bandung. Gunung ini cukup populer sebagai tujuan para pendaki dan wisatawan untuk rekreasi keluarga. Selain pesona keindahan alamnya, objek wisata ini juga telah lengkap dengan fasilitas yang nyaman. Oh ya. Pulang pergi Bapak? Nginep. Pulang pergi apa mau camping? Camping. Camping, tiket campingnya per orang 72.500. Iya. Hadiahnya 55.000 sama 40. Ya. 6 orang. Kalau kecil dihitung nggak? Oh 5 tahun ke atas berarti 5. 418 ya dulu. Berarti porter dari 5 orang udah kita dari 418. ini. Sekitar pukul 10 pagi kita tiba dan singgah dulu di warung area parkir. Jangan lupa untuk laporan di pos kedatangan agar peserta pendaki dan camping tercatat dan dalam pantauan. Di sisi sebelah kiri terdapat taman bunga dekat dengan lokasi pemandian air panas dan penginapan. Untuk ke taman bunga kita bisa masuk melalui pintu masuk gapura atau melalui jalan setapak di sisi parkiran mobil seperti ini. Taman bunga ini menjadi spot foto favorit untuk wisatawan. Sebelum kita mendaki, mari kita cek dan foto-foto dulu. Di sini selain warung makan, terdapat tempat penyewaan alat hiking dan camping. Tersedia fasilitas porter untuk membawakan barang, guide atau pemandu, hingga ojek motor trail. Kita akan mulai mendaki. Kami menggunakan jasa porter yaitu Kang Cecep. Ada 2 lokasi camping untuk mendirikan tenda, yaitu Guberhut di pos 9 yang terkenal dengan view sunrise-nya dan Pondok Saladah di pos 10 yang terkenal dengan padang rumput yang indah. Nah, kali ini kita memilih untuk mendirikan tenda di Guberhut. Di awal pendakian ini jalanan sudah beraspal. Jalan dibagi menjadi 2, di sisi kiri untuk motor dan sisi kanan untuk pendaki. Medan Gunung Papandayan terkenal ramah untuk semua kalangan, cocok untuk pendaki pemula, anak-anak, hingga manula. Meskipun tergolong landai, namun untuk mendaki tetap dibutuhkan tenaga dan kondisi badan yang fit, serta didukung dengan sepatu dan outfit yang nyaman dan aman, jadi jangan salah kostum ya. Sampai di pos 5, jalan mulai berbatu namun rapih seperti tangga dengan kemiringan yang tak begitu curam. Semakin nampak pula pemandangan indah dari ketinggian. Di setiap pos terdapat toilet yang cukup bersih, fasilitas yang sangat memadai untuk para pendaki. Waduh, terpantau ada yang lelah sampai minta digendong. Jika kondisi tidak memungkinkan, jangan dipaksakan ya guys. Atur nafas hingga stabil dan sesekali berhenti untuk istirahat. Karena si dedek kelelahan, kami menghubungi dan meminta tolong Kang Cecep. Kita menunggu dijemput oleh Kang Cecep dan naik ojek. Wah, lumayan seru dan memacu adrenalin. Untuk menuju ke Guberhut, baik motor maupun pendaki melalui jalur yang sama ya. Kita berhenti sejenak di pos 6, ini adalah area kawah aktif. Di sini tercium bau belerang yang lumayan kuat. Area ini adalah salah satu spot favorit untuk foto. Udara sama sekali tidak terasa panas, justru sebaliknya udara sangat dingin dan hembusan angin lumayan kencang. Oh itu hutan mati. Oh itu Pondok Salada. Oh itu. Iya, itu mah jalur ke danau itu yang di atas ya ada orang. Itu turun tangga dari hutan mati. Gunung Papandayan telah tercatat sejarah terjadi letusan 11 kali sejak tahun 1772. Gunung ini memiliki sebanyak 14 kawah aktif.
Dari sini tidak terlihat jelas bentuk kawah dan isinya karena tertutup kabut dan asap putih yang keluar dari kawah tersebut. Tidak diperbolehkan mengeksplor kawah lebih dekat karena berbahaya. Kita akan lanjutkan perjalanan. Kang Cecep dan rekannya sudah memastikan bahwa motornya aman karena jalur selanjutnya akan lebih terjal dan ekstrim. Nah, sampai sini kita disarankan untuk fokus. Kamera sebaiknya disimpan terlebih dahulu karena akan melewati jalur hutan yang terjal dan curam. Akhirnya kita sudah sampai di pos 9 area camping Goberhut. Gimana tadi Dedek naik? Seru ya? Milih jalan kaki apa naik motor Dedek? Naik motor aja. Hawa sudah semakin dingin dan berkabut. Sambil menunggu rombongan kita yang belum sampai, inilah saatnya kita mencicipi makanan di warung ini. Jangan heran dan khawatir kekurangan logistik ya, karena di area Goberhut ini banyak berjejer warung makan dan menjual berbagai kebutuhan selama camping. Mari kita intip kedua bapak-bapak, mereka sudah sampai mana ya? Di pos 7 ini cukup ramai karena selain toilet ada pos security, pos ojek, dan juga warung-warung makan. Pos 7 ini merupakan rute persimpangan. Jika arah ke kanan kita menuju ke Goberhut, lalu ke Pondok Saladah. Jika ke arah kiri kita langsung ke Hutan Mati dan Taman Edelweiss. Akhirnya rombongan kita sudah lengkap, sudah tiba semua di Goberhut dan akan bermalam di sini. Ada pos dan security yang standby 24 jam.
Di sebelahnya ada 4 buah kamar kecil. Camping groundnya ada di atas, nggak jauh sekitar 500 meter. Di sebelah kiri kita lihat ada vibes hutan, pohon-pohon. Seperti ini mendirikan tenda di sebelah pepohonan juga boleh. Kelebihan mendirikan tenda di sini agar tidak begitu tertiup angin kencang karena tertahan oleh pohon-pohon. Nah, kalau di sebelah kanan itu langsung tebing. Nah, ini dia di sebelah kanan tebing sunrise-nya. Nggak sabar untuk besok. Ada papan peringatan untuk berhati-hati terhadap babi hutan liar, di mana babi hutan tersebut cukup populer. Bahkan ada babi yang dinamai acong. Namun jangan khawatir, pos 9 ini aman dari babi hutan. Menurut info dari Bapak Security pos 9, lahan Goberhut ini bisa menampung kira-kira hingga 20 tenda. Lahan ini menjadi alternatif untuk mendirikan tenda jika di Pondok Salada penuh, atau sebaliknya. Mari kita lihat Kang Cecep dan rekannya sedang menyiapkan tenda untuk kami. Karena kita sudah menggunakan jasa porter untuk membawakan tas dan barang-barang kami, ternyata sudah termasuk juga jasa mendirikan tenda. Menjelang pukul 2 siang, kabut semakin tebal dan angin semakin kencang. Peserta camping belum terlalu ramai, biasanya akan berdatangan di sore hingga malam hari. Asli dingin. Panas anget-angetnya. Tinggal dikasih air kalau mau. Kurang panas kan? Dedek. Dadah. Saking bekunya jadi kayak sosis. Matiin aja dulu ya. Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa buat ini ventilasi. Langsung dia baunya ini nikmat banget. Momen so sweet ini, suami istri yang sangat kompak. Gila. Iya. Ini adalah momen langka. Buat seng cumi. Mantap, emang dua pasutri yang sangat. Nih, ini bersih kan? Ini buat substitusi. Ini mandi. Lihat BM Garut. Iya. Mau dong itu bumbu-bumbu tadi mana? Inilah
asiknya camping melupakan dunia nyata sejenak. Sahur bos. Enggak. Ngecek kok kakak. Cuma minjem. Cuma miss call. Apalagi cuminya aja. Dah. Gini, kopi ya. Udah Pak. Kopi banyak. Espresso. Satu aku mau sarangan apa ini isuk deui satu kereta. Sedikit kecewa karena tidak bisa melihat sunrise disebabkan oleh kabut yang sangat tebal. Saat ini di bulan Januari, di musim penghujan, semalam juga sempat hujan deras. Mungkin sunrise bisa terlihat saat di musim kemarau. Ini sekitar pukul 9 pagi. Setelah membersihkan diri dan sarapan, kita langsung berkemas. Lumayan membutuhkan waktu lama untuk packing. Meskipun kami menggunakan jasa porter kembali untuk membawakan barang, namun packing dipastikan rapih dan tidak ada barang tertinggal, serta meninggalkan lahan camping dalam keadaan bersih. Tepat pukul 10 pagi kita start untuk turun. Kita akan melewati Pondok Saladah, Hutan Mati, Taman Edelweiss, dan Danau Kawah jika nanti memungkinkan.
Ini campgroundnya rame ya, kayak di Persami. Hamparan rumput hijau yang luas ini bisa menampung tenda hingga ratusan. Dinamai Pondok Saladah karena banyak tanaman selada air atau saladah yang banyak tumbuh di genangan air. Dari Pondok Saladah kita melanjutkan perjalanan. Kita masih harus melalui jalan tanah yang basah, licin dan agak becek karena hujan semalam. Hanya membutuhkan 2-3 menit saja kita sudah sampai di Taman Bunga Edelweiss. Di sini juga merupakan destinasi utama dan spot favorit untuk berfoto. Edelweiss disebut sebagai bunga abadi karena mampu bertahan lama tanpa layu, tumbuh di ekstrim suhu dingin, angin kencang, dan sinar matahari tinggi. Bunga Edelweiss sering dianggap sebagai simbol cinta, kasih sayang, keberanian, ketulusan, karena filosofinya memerlukan pengorbanan dan perjuangan untuk mendapatkannya. Taman Edelweiss ini termasuk cagar alam, sehingga dilarang keras untuk memetik apalagi merusak. Tanaman ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ini belum hutan mati ternyata, baru mau memasuki hutan mati. Seperti apa sih hutan mati? Apa bedanya sama yang ini? What is this? The flower's name is, I don't know. Ini apa? Sungai Belerang, aliran belerang ya. Tapi nggak ada airnya. Nah, inilah hutan mati. Salah satu wisatanya yang bagus buat foto-foto di sini, di hutan mati. Itu yang ada gunung ke atas kayak gurun, bagus ya. Jadi ini tanahnya campur apa tuh, belerang ya, Bi. Jadi putih gitu. Ini gunung berkabut. Ini banyak yang foto-foto di sini. Nah, mari kita foto-foto di sini. Itu kayak pasir ya guys, jadi agak basah, agak licin. Padahal ini jam berapa sih? Jam 11 siang. Padahal ini jam 11 siang tapi kabutnya tebal, jadi di belakang ada gunung, kelihatan nggak? Jadi gunungnya itu ada aliran belerangnya, jadi putih, cakep banget ya. Saya nggak kelihatan karena kabut. Keren. Viewnya jadi kayak di luar negeri ya, kayak di planet Mars atau kayak di salju karena ada pasir putih. Hutan mati ini salah satu bagian eksotis dari Gunung Papandayan. Pemandangan pohon-pohon kering ini berawal dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi ratusan tahun silam, yaitu pada tahun 1772 gunung ini meletus dan menyebabkan sekitar 40 desa terkubur dan 3.000 orang penduduk sekitar gunung ikut terkubur ke dalam danau vulkanik. Pohon yang kering dan menghitam memberikan kesan suram,
Namun berpadu dengan hamparan tanah putih, kesan suram seakan hilang berganti dengan keindahan. Gunung Papandayan memiliki kawasan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Cagar alam ini kaya akan keanekaragaman seperti flora dan fauna. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan sembarangan mendaki ke puncak karena masih masuk dalam kawasan cagar alam. Di ujung sana terdapat tebing lagi. Kita anggap tebing ini menjadi puncak dari pendakian kita. Hampir semua titik populer sudah kita lalui. Setelah dari hutan mati, kita melanjutkan perjalanan turun dan mengeksplor danau. Jalur selanjutnya kembali berbatu dan berundak. Meskipun untuk turun tidak membutuhkan tenaga ekstra, namun kemiringan lumayan curam, sehingga dibutuhkan teknik untuk melangkah, dan kaki-kaki kita terasa lebih ekstra untuk menahan, agar langkah kita stabil dan tidak terjatuh. Di rute turunan tangga yang lumayan panjang ini, lumayan membuat lelah kaki-kaki saya, terutama telapak dan jari-jari kaki. Letih sekejap terobati karena sepanjang perjalanan mata akan selalu dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa. Sayang sekali rencana kita mengeksplor danau dan kawah harus ditunda dahulu karena rombongan sudah merasa sangat lapar. Untuk destinasi danau dan kawah sebaiknya didampingi oleh pemandu, apalagi jika ada anak-anak, jadi harus ekstra hati-hati ya. Panas gak tuh? Coba. Panas apa dingin? Anget. Pengalaman yang sangat berharga dan tidak ternilai untuk pendaki pemula seperti saya. Selain pemandangan yang menakjubkan, fasilitas sangat lengkap dan nyaman. Jadi, jangan khawatir jika punya keterbatasan ya, karena semua kalangan sangat bisa menikmati indahnya Gunung Papandayan. Coba kita tanya pendapat dari Suhu mendaki gunung yang sempat pensiun kini mendaki lagi. Gimana Bapak? Coba gimana kondisi Gunung Papandayan buat pendakian yang sekian kali? Bisa lumayan. Apanya nih yang lumayan? Kakinya. Udah vakum berapa tahun Bapak dari mendaki?
7 tahun vakum. Jadi mulai mendaki lagi. Terakhir gunung apa, Bapak? Gunung Tangkuban Perahu. Oh, terakhir Tangkuban Perahu. Next, ada planning ke gunung mana nih setelah Papandayan? Cikuray. Cikuray.